Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Suami yang ditinggalkan bab 371, kamu harus menikahinya. Apa ini disebabkan olehmu lagi? Matt tampak sangat prihatin terhadap Lauren dan Jordan berpikir bahwa mungkin itu tidak hanya terbatas pada keprihatinan seorang dokter terhadap pasien. Lauren begitu cantik sehingga tidak ada pria yang mampu menolak pesonanya. Matt berkata dengan marah, meskipun aku tahu aku tidak bisa mengalahkanmu, aku masih ingin memukulmu. Matt benar-benar berani dan kurang ajar telah mengayunkan tinjunya ke Jordan untuk memukulnya, meskipun tahu bahwa Jordan sangat tangguh dan kuat. Lagi pula, kekuatannya sama sekali tidak melukai atau mengganggu Jordan, dan Jordan sama sekali tidak peduli dengan pukulan ringan dari Matt. Jordan bahkan berharap agar Matt bisa memukulnya beberapa kali lagi agar dia bisa menebus kerusakan yang telah dia lakukan pada Lauren. Matt berkata, jika kamu masih seorang pria, kamu harus menikahi Lauren. Bertanggung jawablah padanya daripada membiarkannya menikah dengan pria lain. Dia tidak akan bahagia menikah dengan pria lain selain kamu. Padahal, Matt juga masih jomblo dan sangat menyayangi Lauren. Namun, selama 4 tahun terakhir, dia tidak pernah berani memendam pikiran-pikiran yang tidak senonoh tentang Lauren dan tidak pernah berani mendekatinya. Bukan karena keluarga Lauren terhormat dan berkuasa, tetapi karena Matt tahu dengan jelas bahwa Jordan adalah satu-satunya orang yang dicintai Lauren. Jordan tidak mengatakan apapun. Bagaimana mungkin orang luar tahu tentang hubungan setiap orang? Jika dia menikahi Lauren karena simpati, apa yang akan terjadi pada Victoria? Dia tidak dapat menyelamatkan seorang wanita dan kemudian menyakiti wanita lain di kesempatan berikutnya. Aku akan menemaninya. Jordan berdiri dan berjalan keluar ruangan sebelum pergi ke tempat Lauren beristirahat. Chloe masih menatap ibunya dengan mata terbuka lebar. Melihat ibunya sedang tidur, Chloe menempelkan jarinya di bibir dan memberi isyarat, kepada Jordan untuk menyuruhnya diam dan membuat langkah kakinya seringan mungkin saat berjalan mendekat, agar tidak mengganggu Lauren yang sedang tidur. Jordan sangat berbesar hati untuk Lauren. Ia berjalan perlahan dan menghampiri dengan langkah kaki yang lembut. Setelah itu, ia menggendong Chloe di lengannya. Dia berkata dengan lembut, sayang, kita tidur di sini sama ibu saja, ya. Baiklah. Chloe segera berbaring di pelukan Jordan dan tertidur. Setelah tertidur, Jordan menggendongnya ke tempat tidur untuk beristirahat sebelum kembali ke sisi Lauren. Sekitar pukul 4 pagi, Lauren tiba-tiba mulai berbicara dalam tidurnya. Tidak, jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Jordan dengan panik bangun dan memegang tangan Lauren untuk memberinya rasa aman. Setelah itu ia menyalakan lampu kamar dengan remote control. Tidak apa-apa, Lauren, aku di sini, jangan takut. Jordan memegang tangan Lauren dan menghiburnya. Lauren tersentak bangun dari mimpi buruknya, dan saat ia melihat Jordan saat membuka matanya, ia tiba-tiba melompat ke pelukannya dan memanggil namanya. Jordan. Sambil memeluknya, Jordan menepuk bahunya dan terus menghiburnya, aku di sini, aku di sini. Namun, setelah beberapa detik, Lauren tiba-tiba menyadari bahwa dia seharusnya tidak memeluk Jordan dan dengan cepat mundur sambil memperlihatkan ekspresi malu. Aku minta maaf, aku. Lauren mencoba menjelaskan bahwa dia seharusnya tidak pergi memeluk Jordan. Di sisi lain, Jordan terus memegang tangan Lauren dan berkata, aku mengerti. Aku tahu semuanya. Terus memegang tangan Lauren dan berkata, aku mengerti. Jordan berkata, Dr. Gale sudah menceritakan semuanya kepadaku tentang bagaimana kamu memperlakukanku sebagai kekasih yang sempurna. Lauren segera menarik tangannya dengan malu-malu. Meskipun dia sudah melahirkan, dia tetap merasa malu karena dia seorang wanita. Jordan bertanya, Lauren, aku tahu aku tidak pantas menjadi kekasihmu yang sempurna, dan aku ingin mengucapkan terima kasih karena telah memilih untuk memaafkanku terlepas dari apa yang terjadi di masa lalu, dan karena telah memperlakukanku sebagai orang yang penting dalam hidupmu. Jika aku tahu lebih awal, aku tidak akan pernah mengatakan hal itu tentangmu hari itu. Mengapa kamu tidak memberitahuku tentang hal ini lebih awal? Lauren mengacak-acak rambutnya dan berkata, kamu selalu punya istri atau pacar. Kamu akan merasa lebih terbebani jika aku memberitahumu. Lauren sungguh baik hati. Jordan berkata, Dr. Gale mengatakan kepada saya bahwa dalam situasi Anda saat ini, saya adalah satu-satunya orang yang dapat Anda terima keintiman fisiknya. Kamu harus membatalkan pernikahanmu dengan Chris. Seorang chauvinis seperti dia tidak akan pernah mengizinkanmu tidur di kamar terpisah seperti dia karena dia merasa itu memalukan. Padahal, Lauren juga sempat merasa khawatir dengan masalah ini. Nanti saya cari waktu yang tepat untuk membicarakan hal ini dengannya. Tanggal pernikahan sudah ditetapkan dan kedua keluarga kita terkenal di DC. Kita tidak bisa begitu saja membatalkan pernikahan kapanpun kita mau. Tetapi, Jordan masih ingin terus membujuk Lauren, tetapi dia tidak ingin melanjutkan pembicaraan mengenai masalah ini, jadi dia berdiri dan berkata, aku akan ke kamar mandi.
Chloe bangun pukul 5.30 pagi, dan ketiganya meninggalkan rumah sakit bersama-sama. Awalnya Jordan berencana untuk sarapan di luar, tetapi Jordan bersikeras agar dia menyiapkan sarapan untuk mereka saat mereka sampai di rumah. Alasannya, Jordan menebak bahwa gagasan Lauren tentang kekasih yang sempurna pastilah pria romantis dan teliti yang akan menyiapkan sarapan mewah dan romantis untuknya. Oleh karena itu, Jordan ingin mewujudkan salah satu fantasi Lauren. Jordan membuat telur mata sapi berbentuk hati untuk Lauren dan Chloe masing-masing, dengan sepotong roti berbentuk hati di bawahnya, dihiasi dengan sayuran di sekeliling piring. Itu adalah hidangan sederhana yang terbuat dari bahan-bahan sederhana, tetapi sangat romantis dan mewah. Wah, telur mata sapinya cantik sekali. Aku jadi tidak tahan memakannya. Lauren tersenyum. Tepat saat ketiganya sedang sarapan dengan riang dan bercanda satu sama lain, Chris tiba-tiba masuk. Nona Howard, Tuan Heng ada di sini, Felicia sang pembantu memberitahu. Chris masuk, hanya melihat mereka bertiga tengah mengobrol riang sambil sarapan, merasa sangat tidak senang. Lauren jelas adalah tunangannya. Kau sudah di sini. Kau sudah sarapan. Kau mau bergabung dengan kami? Sapa Lauren. Kalau saja dia gadis normal lainnya, mungkin dia akan bertanya kenapa dia pergi tanpa pamit kemarin, tapi Lauren jelas bukan gadis manja. Namun, Chris bertanya dengan cemberut, Lauren, ku dengar kau tidak pulang tadi malam. Lauren mengangguk dan berkata, saya merasa tidak enak badan kemarin, jadi saya pergi ke rumah sakit. Kamu menginap di rumah sakit? Chris tidak begitu percaya karena Lauren tampaknya tidak sakit atau terluka. Ya, jawab Lauren. Bagaimana dengan dia? Tanya Chris sambil menunjuk ke arah Jordan. Lauren tidak menyembunyikan kebenaran darinya. Dia menemaniku dan Chloe ke rumah sakit. Sejak bawahan Chris dipukuli oleh Jordan terakhir kali, dia tidak mengirim siapapun untuk mengawasi Jordan, jadi dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi antara Lauren dan Jordan tadi malam. Chris berkata dengan wajah memerah, dia tinggal bersamamu di rumah sakit sepanjang malam. Tentunya kalian berdua tidak tidur di kamar yang sama, kan? Baik Lauren maupun Jordan tetap diam karena mereka memang berada di kamar yang sama. Melihat mereka berdua tidak membantah, Chris tahu bahwa diamnya mereka sama saja dengan mengakui bahwa mereka telah berbagi kamar yang sama tadi malam. Dia membentak dengan marah, baiklah, Lauren, kau tunanganku, tapi kau tidur dengan pria lain sebelum kita menikah. Beraninya kau membuatku menjadi suami yang diselingkuhi.